implementasi sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, dan reformasi birokrasi. Dinas Sosial Kabupaten Musi Banyu Asin. Tugas dan fungsi Dinas Sosial: 1. Penetapan dan pelaksanaan kebijakan bidang rehabilitas sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, perlindungan sosial, dan penanganan fakir miskin. 2. Penetapan kriteria data fakir miskin orang tidak mampu. 3. Penetapan standar rehabilitas sosial. 4. Pengkoordinasian pelaksanaan tugas pembinaan, pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi sosial. 5. Pengorganisasian, penatausahaan, pemanfaatan dan pengamanan barang milik negara. 6. Pembinaan, pengawasan, dan pelaksanaan tugas di lingkungan Dinas Sosial Kabupaten Musi Banyu Asin. 7. Pelaksanaan pendidikan, pelatihan, penelitian, dan pengembangan kesejahteraan sosial, serta penyuluhan sosial. 8. Pelaksanaan dukungan yang bersifat substansif kepada seluruh organisasi di lingkungan Dinas Sosial Kabupaten Musi Banyu Asin. 9. Pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan. Dinas Sosial mengacu kepada misi kepala daerah yang ketiga dan ketujuh. Misi ketiga yaitu peningkatan kemandirian ekonomi, pemberdayaan masyarakat, dan penanggulangan kemiskinan. Misi ketujuh, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, penyandang disabilitas. Tindak lanjut rekomendasi evaluasi SKIP tahun 2022. Rekomendasi target yang ditetapkan dalam perencanaan kinerja agar dapat dicapai. Menantang dan realitas. Kualitas rumusan hasil agar menggambarkan kondisi kinerja yang akan dicapai. Ukuran keberhasilan indikator kinerja harus memenuhi kriteria SMART. Indikator kinerja utama IKU agar menggambarkan kondisi kerja utama yang harus digapai. Pengukuran kerja mempengaruhi penyesuaian. Refocusing organisasi, data kerja yang dikumpulkan harus mendukung capaian kinerja organisasi. Setiap pegawai harus memahami dan peduli atas hasil pengukuran kinerja. Informasi dalam laporan kinerja harus mempengaruhi perubahan budaya kinerja organisasi agar menjadi perbaikan dan peningkatan kinerja secara signifikan dengan memanfaatkan hasil evaluasi akuntabilitas kinerja internal. Progres perencanaan tindak lanjut LHE SKIP tahun 2021. Bagian perencanaan, evaluasi, dan pelaporan PEP, Dinas Sosial Kabupaten Musi Banyu Asin sudah melakukan perbaikan sesuai dengan Permenpan RP 52 tahun 2014 tentang penyusunan, petunjuk teknis, perjanjian kinerja, pelaporan kinerja, dan data evaluasi review atas laporan kinerja pemerintah, bagian perencanaan, evaluasi, dan pelaporan PEP, juga melakukan pendampingan dengan bagian organisasi Setdamuba. Melakukan asistensi terhadap perbaikan sesudah evaluasi, pelaksanaan pra-evaluasi SKIP dengan bidang-bidang. Telah dilaksanakan asistensi perpanjangan kinerja sesuai dengan Permenpan 89 tahun 2021. Berikut ini capaian kinerja Dinas Sosial Kabupaten Musi Banyu Asin 2018 sampai dengan 2022. Perbaikan data melalui Perpal DTKS per Desember 2023 semula tahun 2022 sebanyak 455.721 jiwa. DTKS per Juni 2023 menjadi tahun 2023 sebanyak 430.365 jiwa. Langkah konkret yang dilakukan Dinas Sosial dalam peningkatan pelayanan terhadap PMKS dalam rangka pengentasan kemiskinan melalui inovasi. Bantu Uma, bantuan tunai untuk masyarakat miskin. Bantuan yang disalurkan untuk 9.491 KK sebesar 325.000 per jiwa telah disalurkan melalui rekening Bank BRI langsung ke penerima bantuan. Bantuan Uma, bantuan tunai untuk masyarakat dalam rangka upaya percepatan penghapusan kemiskinan ekstrim di Kabupaten Musi Banyu Asin
menerapkan bantuan kemiskinan ekstrim yang bertujuan untuk mengurangi beban hidup dalam jangka panjang, diharapkan dapat memutuskan mata rantai kemiskinan. Bantuan umat diberikan kepada penerima manfaat dengan mempertimbangkan data yang terdaftar P3KI. Pesasaran, percepatan, penghapusan kemiskinan ekstrim, Desil 1. Pedas Nia, peduli, disabilitas dan lansia. Peduli Disabilitas, sebuah program kegiatan memberikan perhatian khusus kepada para disabilitas, baik penyedia bantuan, alat bantuan disabilitas, pendampingan, dan bimbingan teknis. Pada tahun 2023, pemberian alat bantu cacat 26 orang, bantuan bimbingan teknis 10 orang. Peduli Lansia, sebuah program kegiatan memberikan perhatian khusus kepada para lansia berupa pemberian sembako, dan pada tahun 2023, bantuan lansia sebanyak 290 lansia. Bertani, bantuan bedah rumah, RTLH. Program bantuan rumah RTLH merupakan kepedulian masyarakat Kabupaten Musi Banyu Asin, kesejahteraan masyarakat kurang mampu, salah satunya dengan memberikan bantuan rehabilitas sosial, rumah tidak layak huni pada masyarakat Kabupaten Musi Banyu Asin. Pada tahun 2023, rehabilitas pada tahun 2023 berjumlah 87 unit, bedecit, bergerak dengan cepat, ikhlas, dan tuntas. Peduli Disabilitas, sebuah program kegiatan memberikan perhatian khusus kepada para disabilitas, baik penyedia bantuan, alat bantu disabilitas, pendampingan, dan bimbingan teknis. Pada tahun 2023, pemberian alat bantu sebanyak 26 orang, bantuan bimbingan teknis 10 orang. Siap SOS, Sistem Integrasi Aplikasi Data Sosial. Sistem Integrasi Aplikasi Data Sosial, sebuah aplikasi dalam penyiapan data 26 PMKS yang terdata secara cepat, tepat, dan akuntabel dalam pemberian bantuan di bidang sosial. Mubah Social Care, penyiapan rumah singgah dan pendampingan, pelayanan respon cepat, tepat, dan solutif terhadap penanganan PPKS, pemerlu pelayanan kesehatan sosial yang melibatkan pilar-pilar sosial TKSK, Karang Taruna, dan PMS. Jurasik, jujur masyarakat miskin, kegiatan sosial untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat untuk jujur miskin, sehingga bantuan-bantuan yang diberikan tepat sasaran. Dengan beberapa program tersebut, Dinas Sosial Kabupaten Musi Banyu Asin diberikan penghargaan pemerintah Kabupaten Musi Banyu Asin atas inisiatif dan dukungan penuh dalam perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan bagi masyarakat miskin ekstrim kategori pekerja rentan di wilayah Kabupaten Musi Banyu Asin. Terima kasih Dinas Sosial Kabupaten Musi Banyu Asin.